hanya mengangkatnya sebagai nabi, ya bolehlah, silakan. Kami menghormati Isa Al-Masih. Contohnya kami kalau mati dikafanin, kamu dikasih jas. 2018 itu sudah mulai kan dia jalan. Tapi saya udah mulai masuk masjid sama adik. Saya nyari ketenangan, Pak. Nyari ketenangan dulu. Dia sudah ini apa jalani dan seperti itu Jumatan juga ikut. Iya. Masih Kristen itu KTP masih. Tapi KTP masih Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, Saifuddin Ibrahim yang kemarin mengaku dan membanggakan bahwa dia sudah mendapatkan suaka politik, dan sudah barang tentu hal tersebut akan membuat Saifuddin Ibrahim lebih berani di dalam menghujat, lebih merajalela di dalam menistakan agama Islam. Nah, kali ini kita akan tampilkan bagaimanakah statement Saifuddin Ibrahim setelah mendapatkan suaka politik tersebut. Separah apa dia akan berusaha menghujat dan menistakan agama Islam? Mari kita simak video yang berikut ini. Antikris itu adalah mereka yang tidak mengangkat, menghormati Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya mengangkatnya sebagai nabi, ya bolehlah, silakan. Sahabat, ternyata hanya sebegitulah ya kemampuan atau keilmuan daripada Saifuddin Ibrahim ya, mengatakan bahwasanya umat Islam adalah antikristus karena tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan hanya menempatkan Yesus sebagai nabi. Tetapi Saifuddin Ibrahim ya, sekali lagi perlu kita tampol, perlu kita tunjukkan ayat-ayat di dalam Bibelnya sendiri. Justru kita sebagai orang Islam kalau menempatkan Yesus sebagai nabi adalah menempatkan Yesus pada posisinya. Jadi seandainya Saifuddin Ibrahim tersebut ya menghormati dan mengikuti Yesus, tetapi justru malah menyembahnya, itulah yang tidak benar, karena jelas-jelas bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri, termasuk juga menentang apa yang sudah diajarkan oleh Yesus di dalam Bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri, yang secara jelas Yesus jujur ngaku hanyalah seorang nabi. Oke, baiklah, mari kita tampilkan satu persatu ayatnya untuk menampol Saifuddin Ibrahim ya. Di dalam Yohanes 12 nomor 49, Bapa atau Allah yang mengutus aku. Jelas sekali di situ Yesus ngaku hanyalah seorang utusan Allah atau nabi dari Allah. Dan selanjutnya di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas sekali di situ Yesus ngaku hanyalah seorang nabi atau utusan Allah. Selanjutnya di dalam Yohanes 17 nomor 3, secara jelas di situ Yesus ya telah mengakui bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar. Mengaku di situ Yesus
hanyalah seorang utusan Allah. Selanjutnya di dalam Matius, dia atau Allah yang mengutus aku. Artinya apa? Yesus jujur ngaku hanyalah seorang nabi. Ini yang perlu kita tunjukkan kepada Saifuddin Ibrahim dan kepada semua umat Kristen, agar mereka mengetahui bahwasanya di dalam kitab sucinya ternyata secara jelas tertulis di situ pengakuan jujur dari Yesus langsung, bahwa Yesus ngaku hanyalah seorang nabi. Kami menghormati Isa Al-Masih. Contohnya kami kalau mati dikafanin, kamu dikasih jas. Beda. Kami teladan. Di dalam ayat Bible jelas tertulis Yesus meninggal di kafani. Yesus meninggal di kafani, orang Islam meninggal di kafani. Kok Saifuddin Ibrahim yang sewot? Bukankah justru hal tersebut menunjukkan bahwasanya orang Islam mengikuti ajaran Yesus, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Berbanding terbalik dengan Saifuddin Ibrahim yang ngaku pengikut Yesus tetapi tidak mengamalkan ajaran Yesus. Sederhana, simpel sekali. Jadi seandainya sekali lagi Saifuddin Ibrahim ke depannya kalau dia masih mengaku sebagai pengikut Yesus, itu adalah hoax. Realitanya Saifuddin Ibrahim pengingkar ajaran Yesus, ngaku pengikut Yesus tetapi realitanya penyembah manusia. Bu Asmani, Ibu Mulyani. Ibu Mulyani, Masya Allah. Ibu kemarin juga sempat kesini, Ya, sudah pernah nganter. kesini nganter. Dia ingin, Bu, saya ingin nguwai dan saya ingin minta maaf sama Tuhan karena saya dulu jalannya itu salah. Nah itu loh. Bahkan aku kepingin jadi orang Islam. Oh, 2018. 2018. Nggih. 5 tahun yang lalu. 2018 itu sudah mulai kan dia jalani. Tapi saya udah mulai masuk masjid sama Iya. sama adik. Iya. Saya nyari ketenangan, Pak. Nyari ketenangan dulu. Dia sudah ini apa jalani Dan seperti itu Jumatan juga ikut. Iya. Iya. Masih Kristen itu KTP masih. Tapi KTP masih Kristen. Gokil. Pokoknya cari ketenangan lah Pak saya. Nah, ya, Sama aku ya gini bilang, kalau kamu memang mau jalani seperti itu, tapi dijalani beneran, jangan hanya KTP-nya doang. Saya ini menginginkan kepercayaan seperti itu. Walaupun saya Kristen, itulah namanya mungkin panggilan gitu. Ya, Bu. Dia seretnya dari situ. Gitu. Dulunya juga gitu. Waktu kecil itu aku ya lucu itu. Mbak, aku tak ikut itu ke masjid gitu. Kelas berapa itu? Saya itu ya belum sadar ya. Soalnya kan masih kecil. Oh, itu bukan nganu. Itu nggak boleh kamu gitu lah. Setelah besar kok berarti benar-benar seperti itu. Masya Allah. Saifuddin Ibrahim pasti akan semakin kejang-kejang kalau melihat kisah yang baru saja kita saksikan tadi ya. Betapa seorang ibu bernama Ibu Mulyani ya mengantarkan anaknya Mas Yohanes atau Mas Yo bersyahadat ke Mu'alaf Center Yogyakarta. Ada apa dengan Mas Yo sehingga ibunya mau-maunya mengantarkan Mas Yo ini bersyahadat? Ternyata Mas Yo menemukan ketenangan. Dari kecil dia sudah berkeinginan ya untuk menjalankan ibadah sebagaimana yang umat Islam jalankan, seperti sholat ke masjid dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika itu Ibu Mulyani masih belum sadar menurut pengakuannya. Jadi ketika itu Ibu Mulyani masih melarang Mas Yo untuk ikut sholat ke masjid. Itu nggak boleh, begitu dikatakan oleh Ibu Mulyani. Tetapi setelah dewasa, Mas Yo lebih penasaran
Dan Mas Yu lebih mempunyai keinginan yang sangat bulat ya, tekadnya sudah sangat bulat. Mas Yu ini mencari ketenangan, dan alhamdulillah Mas Yu ini menemukan ketenangan itu di dalam agama Islam. Sehingga ketika Mas Yu menyampaikan keinginannya kepada sang ibundanya, Ibu Mulyani ini, untuk bersyahadat, justru Ibu Mulyani ini akhirnya luluh dan mendukung Mas Yu dengan bersedia mengantarkan Mas Yu ke Mu'alaf Center Yogyakarta untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ibu Mulyani tidak bisa melarang lagi. Dengan keputusan Mas Yu yang sudah bertekad bulat ingin menjadi pemeluk agama Islam, subhanallah, masya Allah, Mas Yohanes bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta dengan diantar oleh sang ibundanya, yaitu Ibu Mulyani. Saifuddin Ibrahim, bangunlah Saifuddin Ibrahim, jangan selalu nerocos, apalagi keluar-keluar menistakan agama Islam. Sudah basi, sudah tidak laku lagi, sudah tidak mampu membuat orang Islam murtad, tidak ada cerita. Justru dengan semakin Anda lebih parah menistakan agama Islam, karena Anda sudah mendapatkan suaka politik ya, yang sudah barang tentu akan semakin merajalela menistakan agama Islam. Saya jamin, semakin Anda menghujat, semakin Anda menistakan agama Islam, akan semakin banyak para umat Kristen yang kritis dan logis berbondong-bondong bersyahadat. Subhanallah, tiada hari tanpa mu'alaf, sementara Saifuddin Ibrahim masih tidur pulas dengan segala mimpi-mimpinya yang tidak akan mungkin bisa terkabulkan, yang tidak akan mungkin bisa terwujudkan. Oke, selamat tinggal Saifuddin Ibrahim dengan segala mimpinya. Selamat datang kepada para mu'alaf, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Saifuddin Ibrahim klaim bahwa dia adalah pengikut Yesus, tetapi realitanya dia pengingkar ajaran Yesus, dan justru umat Islam yang mengamalkan ajaran Yesus.